Bantu support channel ini dengan cara klik subscriber 100% gratis, tidak bayar. Oke guys, terima kasih. Mari membaca. Setelah beberapa bulan berlalu, akhirnya kehamilan Amara sudah memasuki bulan ke-9 akhir. Sedangkan Amara belum juga merasakan tanda-tanda akan melahirkan. Akhirnya, Aris dan Amara pun memutuskan untuk konsultasikan kandungannya ke rumah sakit tempat Dokter Pika bertugas. Sungguh, di luar dugaan mereka berdua, Dokter Pika langsung melakukan tindakan hari ini juga setelah sebelumnya memeriksa kehamilan Amara. Karena menurut pemeriksaan Dokter Pika, kandungan Amara sudah cukup tua dan sudah saatnya melakukan persalinan dengan cara operasi cesar yang akan dilakukan beberapa jam ke depan. Aris langsung mengabarkan mama papanya agar segera datang ke rumah sakit dengan membawa perlengkapan calon bayi mereka. Memang sebelumnya Aris dan Amara sengaja tak melakukan USG terlebih dulu karena mereka tak mau mengetahui jenis kelamin anak mereka. Niatnya ingin menjadikan surprise ketika lahir nanti. Setelah beberapa jam berlalu, Aris beserta mama dan papanya menunggu di luar ruangan persalinan Amara. Sudah sayang, tenangkan dirimu. Mama yakin Amara dan calon cucu mama akan baik-baik saja. Kita berdoa saja, kata Marissa ketika melihat Aris begitu panik mondar-mandir di depannya. Sesekali Aris menengok di jendela yang terbuka. Sang sultan yang melihatnya langsung menutup jendela tersebut tanpa berkata terlebih dulu. Ingin rasanya Aris masuk ke ruangan itu untuk menyemangati istrinya, tapi hal yang tak mungkin karena akan mengganggu konsentrasi dokter yang membedahnya. Setelah beberapa menit sejak Amara masuk ke ruangan itu, terdengar suara bayi menangis. Mendengar suara tangisan bayi tersebut, Aris langsung bersujud. Terima kasih Tuhan, kau telah memberikan yang terbaik untuk istri dan anakku, ucap Aris yang membuat Bimo angkat bicara. Maaf Tuhan, itu bukan bayi Anda. Lihat, dia keluar dari ruangan sebelah Bu Amara, ucap Bimo yang baru saja tiba, mengarahkan pandangan Aris untuk melihat bayi tersebut. Aris hanya terdiam memandangi bayi tersebut, kemudian terjungkal ke belakang. Setelah setengah jam berlalu, terdengar suara tangisan bayi menangis dari ruangan Amara, membuat Aris kembali bersujud sebagai tanda bersyukur kepada Sang Pencipta karena telah memberikan yang terbaik untuk istri dan anaknya. Tak jauh beda seperti tadi, tapi kali ini benar, suara tangisan bayi itu terdengar dari ruangan Amara. Marissa dan Tuan Besar benar-benar merasa terharu ketika melihat Aris bersujud sebagai tanda syukurnya atas kelahiran anak keduanya, yang menandakan bahwa Aris benar-benar telah berubah dan begitu tulus mencintai Amara dan anaknya. Tak lama kemudian sang dokter pun keluar ruangan memberikan kabar pada keluarga bahwa bayi ibu Amara telah lahir dengan keadaan selamat, dengan berat di atas rata-rata, dengan berjenis kelamin perempuan. Kemudian mempersilahkan sang suami masuk untuk mengajaninya. Sementara Tuan Besar dan istrinya menemui Amara yang sudah dibawa dari ruangan operasi menuju kamar perawatan, yang tentunya kamar besar berkelas yang sudah dipersiapkan di rumah sakit itu. Sedangkan Bimo menunggu tuan mudanya dengan sigap berdiri di depan pintu ruangan yang sedang mengajani anak keduanya. Setelah mengajankan anaknya, Aris keluar dari ruangan bayi yang memang tak diperbolehkan untuk lama-lama. Kemudian Aris dan Bimo segera menuju ruangan Amara, dan saat ini Aris sudah berada duduk di samping Amara. Terima kasih sayang, baby kita sudah lahir, kata Aris dengan bahagia setelah menemui anaknya dan menciumi pipi Amara sampai berkali-kali, tak mempedulikan mama papanya yang juga berada di sana. Marissa dan Tuan Besar hanya tersenyum merasakan kebahagiaan yang selama ini diharapkan. Sedangkan Amara yang mendapat perlakuan seperti itu dari Aris hanya tersenyum lemas merasakan kebahagiaan yang Aris rasakan. Tak lama kemudian teriakan anak kecil berlari dari depan pintu. Mama, papa, teriak Repan yang baru saja sampai dengan pengasuhnya, berlari menemui mamanya yang berbaring lemah di kasur rumah sakit. Sayang, sini sama papa, kata Ares mengangkat Repan lalu menundukkannya di samping sang mama. Sayang mama kangen tahu sama kamu. Cium mama dong sayang, ucap Amara. Kemudian Repan mengusap-ngusap kening mamanya lalu mencium pipi mamanya. Mah, adik Repan mana? Kata Om Bimo udah keluar, ucap Repan kemudian mengadakan pandangannya
ke seluruh ruangan sekitar mencari keberadaan sang adik. Ada di ruangannya sayang, nanti juga dibawa ke sini. Oma juga belum melihat, ucap Mama Marissa menenangkan cucunya. Tak lama kemudian sang sultan pun tiba dengan membawa bayi yang akan diberikan ASI oleh sang mama. Oh itu sayang dedenya, baru juga Repan tanyain ya. Sini Repan sama opa, si dedenya mau dikasih ASI, kata tuan besar setelah melihat sultan yang membawa bayi sudah berada di depan pintu. Ketika sang sultan akan memasuki ruangan itu, semua berbahagia menyambut kelahiran bayi perempuan yang cantik memasuki ruangan di mana Amara berada. Nyonya Marissa mengambil alih bayi dari suster tersebut, lalu direbahkan di samping Amara untuk diberikan ASI. Sini sayang, nih dedenya. Tadi Repan nanyain, kata Ares. Repan dengan gembiranya langsung turun dari gendongan opanya, kemudian mendekati adanya yang akan diberikan ASI. Sementara Tuan Besar dan Bimo meninggalkan ruangan itu untuk sementara. Siapa Pak? Nama adanya Repan, kata Repan sambil mengelus pipi adek bayinya penuh sayang. Namanya Alia Rasa Wijaya, jawab Ares. Tepat, nama yang cantik seperti ibunya, kata Nyonya Marissa tersenyum bahagia. Setelah kehadiran cucu kedua mereka, Nyonya Marissa beserta keluarga begitu bahagia. Karena hadirnya seorang putri semakin melengkapi keluarga Rasa Wijaya yang selama ini benar-benar mereka dambakan. Sungguh, Amara tak pernah menyangka dengan berbagai peristiwa yang telah Amara lewati berakhir dengan kebahagiaan yang sebelumnya tak pernah terbayangkan. Semua diawali dengan pengkhianatan seorang kekasih hingga Amara harus merasakan hati yang begitu sakit. Sampai akhirnya Amara terjerumus ke dunia malam hingga harus kehilangan mahkotanya yang ia jaga dengan orang tak pernah Amara kenal, sampai akhirnya menghadirkan seorang putra yang ia sangat sayangi sampai saat ini. Memang jodoh tak ada yang tahu. Amara tak pernah menyangka akan bertemu kembali dengan orang yang telah merenggut mahkotanya dan menikah dengannya, sampai akhirnya berbahagia bersamanya karena mereka saling mencintai. Amara tak henti-hentinya mengucapkan syukur setelah berbagai penderitaan yang telah ia alami berakhir dengan kebahagiaan dengan menghadirkan putra-putri yang melengkapi keluarganya. Nyonya Marissa dan Tuan Besar pun sangat bersyukur meskipun anak mereka mempunyai kehidupan yang gelap di masa lalunya. Namun ternyata semua berubah dengan hadirnya Amara Putri Astalina. Dan cerita pun berakhir sampai di sini guys. Oke, terima kasih.